Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini kita pertemuan ke-36 membaca kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk di bab maf'ul fih. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal maf'ul fih. Di antara isim mansub adalah maf'ul fih. Wa huwa ma sullita alaihi amilun ala ma'na fi. Minasmi zamanin kasumtu yaumal khamisi au hinan au usbu'an. Awismi makanin mubhamin wa huwal jihatu sit kal amam wal fawq wal yamin wa aksihin wa nahwuhun ka inda walada wal maqadir kal farsaki wa masigo min masdari amilihi ka qa'atu maq'ada zaidin. Masya Allah, pendek sekali, dan ini mencakup semua permasalahan tentang maf'ulun fih. Kata beliau rahimahullah, maf'ul fih dia adalah masullito, apa yang diamalkan padanya, amilun ala makna fi. Amil yang diamalkan kepadanya suatu amil ala makna fi, yang mana dia di atas makna fi, maknanya bukan lafadznya sebagaimana sudah disinggung di pembahasan tufah. Yang ditakdirkan adalah maknanya fi, bukan huruf fi-nya. Karena kalau fi ditakdirkan maka mansub ala iskotil khafid, kan begitu? Ini enggak, maknanya saja. Maknanya saja. Minasmi zaman bisa berupa isim zaman. Kasumtu yaumal khamis, seperti sumtu yaumal khamis. Au hinan au usbu'an. Maksudnya apakah zaman yang mubham atau zaman yang ma'dud? Ya, umum saja. Pokoknya mutlak. Yang penting isim zaman maka bisa dinasab sebagai maf'ulun fih. Beda kalau isim makan. Isim makan tak selamanya bisa menjadi maf'ulun fih. Kan isim makan kan banyak. Masjid itu juga isim makan. Ya kan? Bait, su itu juga isim makan. Tapi tidak semua bisa dinasab sebagai maf'ulun fih. Makanya beliau di sini kalau isim zaman mutlak semua bisa dimansub sebagai maf'ulun fih. Au ismu makan. Atau bisa juga yang dinasab yang ditakdirkan di atas makna fi adalah isim makan. Tapi beliau bilang mubham. Isim makan yang pertama adalah yang isim makan yang mubham. Mubham maksudnya tidak ada ukurannya. Seperti al-jihatus sit. Seperti arah yang 6. Seperti amama. Di depan, namanya di depan, yang penting di depannya. Mubham. Wal fauq di atas, mulai dari atas kepala kita sampai ke atas. Wal yamin kanan. Wa aksihinna, dan kebalikan dari mereka ini. Maksudnya kebalikan dari amam, khalf. Kebalikan dari fauq, tah. Kebalikan dari yamin, shimal. Itu maksudnya. Berarti jihad sit namanya, arah yang 6. Arah yang 6. Arah yang 6 itu kan atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. 6 semuanya. Wa nahwuhun, dan yang semisal juga dengan mereka. Tadi kebalikannya, demikian pula yang semisal dengannya, yang bermakna arah atau sisi. Ka'inda, walada. Paham ini? Yang itu yang pertama. Yang bisa dinasab dari isim makan. Yang mubham. Yang kedua, wal maqadir. Masya Allah, ini faedah. Tidak ada di buku dasar. Ternyata juga yang bisa dinasab sebagai maf'ul fi adalah al-maqadir, ukuran. Kilometer. Itu dia dinasab juga. Seperti kal farsah. Seperti farsah. Ya. Tahu farsah kan? Yang diterangkan dulu di
kitab di catatan kakinya mutammimah. 1 farsah belum bilang berapa? Berapa dulu? Hah? Ada yang bilang 8 mil, ada yang bilang 13 mil. Ini ukuran kilometer. Jadi kalau antum bilang gini, sirtu farsakhon. Sirtu farsakhon. Kenapa farsakhon? Maf'ulun fi. Kalau di buku dasar kita hanya tahu seperti tadi. Arah yang 6. Ya kan? Itu yang makannya. Di depan, di belakang, di sisi. Ternyata di sini kita dapat faedah. Termasuk maf'ulun fi adalah terkait dengan maqadir, jarak. Makanya kadang antum bilang safartu milan. Dah, sirtu milan. Dahabtu milan. Saya pergi 1 mil. Kenapa dinasab milan? Jangan sampai i'rab maf'ulun bi, bukan. Paham kan? Bagi orang dasar kadang dia akan i'rab apa? Maf'ulun bi. Atau kadang ada orang i'rab langsung kalau masih dasar sebagai iskotil kopi. Karena di mutammimah sudah ada begitu. Ada paham kan? Ternyata dia i'rabnya adalah apa? Maf'ul fi. Ini faedah Masya Allah. Iya. Terakhir, dan ini juga tidak ada di buku dasar, adalah masigo min masdari amilihi. Apa yang dibuat dari masdar amilnya. Belum bilang masdar amilnya karena atas pendapat bahwa asal pecahan itu dari masdar. Apa yang dibuat dari masdar amilnya. Itu maksudnya isim makan dari amil. Paham ini? Isim makan dari apa? Amilnya. Itu i'rabnya juga sebagai maf'ul fi. Lihat. Qa'attu maq'ada Zaidin. Kalau katanya gini, kalau masdar, qa'attu qu'udan. Qu'udan sebagai apa? Maf'ul mutlak. Tapi ini isim makan. Isim makan dari amilnya. Karena qa'ada yaq'udu qu'udan. Qa'idun maq'udun. Ya kan? Ik'at. Uq'ud. La taq'ud. Mak'adun. Mik'adun. Ku'idah. Yuk'adun. Antum bisa pahami ini? Jadi, mak'ad. Itu apa itu? Maf'ul. Mak'adun ini maf'ul fi. Kenapa? Tapi ingat ciri-cirinya. Harus dia pecahan dari amilnya. Kalau beda, antum bilang gini, dorobtu mak'ada Zaidin. Dorobtu mak'ada Zaidin. Apa i'rabnya mak'ada? Maf'ulun bi. Anda paham ini? Karena kenapa? Karena beda dengan amilnya. Syaratnya dia harus pecahan dari masdar amilnya itu sendiri dalam contoh. Berarti mirip dengan maf'ul mutlak dari sisi sama lafaz. Cuman maf'ul mutlak masdar, kalau ini apa? Isim makan. Antum bisa pahami? Bisa pahami ini? Masya Allah, ini faedah. Seperti di surah Al-Jin. Kunna naq'udu. Apa ayatnya itu? Dulu saya samar, apa ini i'rabnya ini? Apa i'rabnya ini? Maqaidah lis-sam'i. Di surah Al-Jin. Ya. Dulu saya bingung. Ini maqaidah lis-sam'i. Apa i'rabnya? Ternyata kan namanya kita baru belajar dasar. Tidak ada itu isim makan yang menjadi maf'ulun fi di pelajaran dasar. Bahkan di mutammimah tidak ada. Di mutammimah tidak ada yang langsung kita pahami seperti itu. Ternyata di Qotun Nada langsung dijelaskan bahwasanya ternyata di antara yang bisa menjadi maf'ul fi itu adalah isim makan di dalam tasrif. Isim makan di dalam apa? Tasrif. Dia. Ini lihat di surah Al-Jin. Di surah Al-Jin ayat
9. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Maq'ida ini jama dari maq'ad. Jama taksirnya. Maq'adun jamannya apa? Maq'id. Lihat. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida. Apa irobnya maq'ida? Maq'ida mereka irob dalam irob Al-Quran. Ya, di irob ya ada yang mengatakan maf'ul mutlak. Tapi dia pakai maf'ul. Nih dia pakai apa? Dia gunakan masdar mimi. Tahu masdar mimi? Yaitu masdar yang diawali oleh apa? Mim. Tapi kita perhatikan kaidah ini. Dia ini adalah pecahan dari amil sebelumnya. Naq'udu. Anda pahamin? Jadi terjemahannya dulu ya, naq'udu minha, kami bisa duduk di langit, maq'ida lis-sam'i, di tempat duduk lis-sam'i, untuk mendengar berita langit, untuk mendengar berita langit. Kita irob dia, walaupun dia bisa masdar mimi berarti bisa diirob maf'ulun mutlak, tapi ini bisa diirob dengan maf'ul makan. Isim makan. Berarti irobnya apa? Bisa apa? Maf'ul fi. Paham faedahnya ini? Walaupun bukan dzaraf. Selama ini kan kita pahami yang menjadi maf'ulun fi itu adalah siapa? Dzaraf. Di buku dasar semuanya bilang begitu. Maf'ulun fi adalah dzarful zaman wa dzarful makan. Kan begitu. Ternyata bukan hanya itu. Di kotur nada ditambahkan 2. Makodir dan apa? Dan masdar mastigo min masdari amilihi. Ini tambahannya di sini. Dan setelah ini sudah sempurna. Sudah lengkap. Kata beliau rahimallahu taala, arabi minal maf'ulat. Yang keempat dari maf'ulat, al-maf'ul fih wa huwa al-musamma dzarfa. Inilah yang dinamakan dengan dzaraf. Inilah yang dinamakan dengan dzaraf. Wa huwa kullu ismi zamanin aw makan. Dia adalah semua isim zaman atau makan. Sullitu alaihi amilun ala ma'na fi. Diamalkan padanya amil di atas makna fi. Kaqaulika sumtu yaumal khamis wa jalastu amamak. Ini secara umum dulu. Yaumal khamis dan amamak. Wa ulima mimma dzakartuhu. Lihat, diketahui dari apa yang saya sebutkan. Annahu laisa minad dzurub yauman wa haitu min qouli ta'ala. Bahasanya bukan termasuk dzaraf. Maksudnya bukan termasuk maf'ulun fi. Kan tadi belokan bilang setiap isim zaman atau makan yang dikuasakan padanya amil atas makna apa? Fi. Kata beliau, diketahui dari apa yang saya sebutkan tadi. Bahasanya bukan dari dzaraf, kata yauman dan haitsu min qouli ta'ala, dari firman Allah taala, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Lihat, ini kan artinya sungguh kami takut dari Rob kami hari yang abusan qamtarira. Di sini dia bukan takut pada hari, tapi takut akan hari itu. Anda paham? Dia bukan takut pada hari itu, tapi apa? Takut akan hari itu. Apa maknanya? Berarti tidak ada makna apa? Fi wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya. Di mana dia berikan risalahnya. Ini tidak ada artinya apa? Fi. Lihat kata beliau, fa innahuma, sungguh keduanya, wa in kana zamanan wa makanan. Kalaupun dia bermakna zaman dan makan, maksudnya zaman yang yauman, makan dan haitsu, karena tempat dijadikan risalahnya. Paham kan? Lakinnaha laisa ala makna fi. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi dia tidak di atas makna fi. Wa innamal muradu annahum yakhafuna nafsal yaum. Dia adalah yang diinginkan mereka takut hari itu, bukan takut pada hari itu. Yang mereka takutkan datangnya hari itu. Wa anna Allah ta'ala ya'lamu nafsal makan al-mustahiqqu liwat risalata fihi.
Wa risalati fi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat itu sendiri yang berhak untuk diletakkan apa? Risalah padanya. Falihada uriba kullu minhuma maf'ulan bih. Lihat. Oleh karena itu di-i'rab setiap dari keduanya sebagai apa? Maf'ul bi wa amilu haitsu, dan amilnya haitsu fi'ilun muqaddar. Amilnya haitsu adalah fi'il yang disembunyikan. Dalla alaihi a'lama. Ya, telah ditunjukkan oleh kata apa? A'lam. Ay ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Yaitu ya'lam. Jadi a'lama tadi kan, ini a'lama adalah apa? A'lama adalah apa? A'lama ini bukan fi'il. A'lamu itu adalah isim apa? Isim tafdil. Anda paham ini? Isim tafdil. Nah, sekarang yang beramal pada haitu, mana amilnya? Amilnya haitu adalah fiil yang dihilangkan, fiil yang ditakdirkan. Apa takdirnya? Tergantung penunjukan dari alama. Makanya takdirnya ya'lamu. Allahu a'lamu. Tadinya Allahu a'lamu, ya'lamu haitu yaj'alu risalat. Allah lebih tahu. Allah tahu di mana dia meletakkan risalahnya itu. Diturunkan kepada siapa? Ini secara maknanya. Wa annahu laisa minha aidon, dan juga perhatikan baik-baik, bukan darinya juga. Nah, contoh antangkihuhunna min qouli ta'ala. Antangkihuhunna dari firman Allah Ta'ala, wa targhabuna antangkihuhunna, dan kalian ingin menikahi mereka. Kalian ingin menikahi mereka. Di sini an di sini bermakna fi. Kenapa? Karena kalau targobu itu tergantung huruf jar setelahnya. Ya, kata rogiba itu memiliki dua makna yang berlawanan. Kalau rogibaan maknanya benci. Rogiba fi maknanya apa? Cinta. Apa terjemahan ayat ini? Watargobuna antangkihuhunna. Apa terjemahannya tadi? Kalian cinta, ingin menikahinya. Berarti ada takdir apa nih? Ada takdir apa nih? Fi atau an? Fi atau an? Fi. Anda paham? Berarti ada takdir fi. Pertanyaannya, apakah antangkihuhunna maf'ul fi? Karena ada takdirnya apa? Fi padanya. Kan pertanyaannya? Dipahami ini masalahnya? Tadi kan gini. Dia kalau dorof, tapi tidak bermakna fi, bukan maf'ulun fi. Paham kan? Contoh tadi. Sekarang ada kata, maknanya ditakdirkan fi. Apakah dia maf'ulun fi? Belum tentu. Karena harus dorof dan ditakdirkan makna fi. Begitu ketentuannya. Jelas kan? Kalau hanya dorof, tidak ada makna fi, bukan maf'ulun fi. Tapi sekarang, kalau ada makna fi, tapi bukan dorof, seperti ini, antangkihuhunna. Ini kan ada takdir makna fi. Dari mana kita tahu? Kalau antum tanya, dari mana antum tahu ada makna fi? Dari kata rogiba. Karena rogiba ini tergantung huruf jarnya. Kalau huruf jarnya an, rogibaan, sunnati misalnya. Itu benci dari sunat. Paham? Kalau rogiba fi, maka bermakna cinta. Sekarang terjemahannya watargobuna antangkihuhunna, dan kalian cinta, senang untuk menikahi mereka. Berarti ditakdirkan apa ini? Ditakdirkan apa? Fi. Apakah dia dorof? Tidak. Li'annahu wa in kana ala ma'na fi, karena sungguhnya dia walaupun di atas makna fi, lakinnahu laisa zamanan wala makanan. Akan tetapi dia bukan zaman, bukan pula apa? Makan. Ini beberapa hal yang belum uraikan. Jadi harus bersatu itu dua. Dia dorof, ditakdirkan padanya makna fi. Walam, ketahuilah, anna jami'a asma'iz zaman takbalun nasba ala dzarfiyah. Ketahuilah bahwa seluruh isim zaman menerima nasab di atas dzarfiyah, seluruhnya tanpa terkecuali. La farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham.
Tidak ada perbedaan. Kalau ini sudah ada memang di mutamimah. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Apakah yang muktas, yang khusus, yang ada batasannya? Wal ma'dud, yang ada bilangannya, seperti usbu, 1 pekan. Wal mubham, atau yang mubhamnya. Belum jelaskan sekarang, apa ciri-ciri yang muktas, apa ciri-ciri yang mubham, apa ciri-ciri yang ma'dud. Wa na'ni bil muktas. Yang kami maksudkan dengan yang muktas, ma yaqa'u jawaban limata. Apa yang terletak sebagai jawaban untuk kata apa? Mata. Kapan? Kami misalnya, mata sungta, kapan kamu puasa? Jawabannya, yaumal khamis, pada hari Kamis. Nah, yauma ini muktas, ma'dud atau mubham? Muktas, karena jawabannya untuk mata. Kayaumil khamis, wabil ma'dud, yang kami inginkan dengan ma'dud, ma yaqa'u jawaban likam. Apa yang terletak sebagai jawaban untuk kam? Berapa? Tahu? Antum paham ini? Berapa lama? Berapa lama? Usbu'an, 1 pekan. Dipahami ini? Syahron, 1 bulan. Sanatan, 1 tahun. Pokoknya yang ada bilangannya. Berapa lama? Kal usbu' wa syahr wal haul. Seperti usbu' sepekan, syahr sebulan, haul setahun. Wabil mubham, yang kami inginkan dengan mubham, ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Ciri-cirinya apa yang tidak terletak sebagai jawaban untuk keduanya tadi. Bukan untuk jawaban mata, bukan untuk jawaban kam, maka namanya apa? Mubham. Yang jelas, mau yang mubham, muktas, ataupun ma'dud, semuanya bisa dinasab di atas apa? Dzarfiyah. Perhatikan pernyataan awal tadi. Anna jami' asma'iz zaman takbalun nasba ala dzarfiyah. Seluruh isim zaman bisa dinasab di atas apa? Dzarfiyah. Itu ketentuan umum. Wa anna asma'al makan. Bahwasannya asma'ul isim makan. La yantasibu minha il ala dzarfiyah illa makana mubhama. Tidak ada yang ternasabkan darinya di atas dzarfiyah kecuali apa yang merupakan mubham. Dipahami ini? Kemudian beliau jelaskan. Berarti tidak ada yang muktas, tidak ada juga yang apa? Yang ma'dud. Yang ada hanya yang mubham. Setelah itu beliau jelaskan. Wal mubhamu salah satu anwa. Dan yang mubham ada 3. Ahaduha, salah satunya asmaul jihad sit. Nama untuk arah yang 6. Pasti ini bisa dinasab di atas apa? Maf'ulun fi. Wahyal fauq wat tahat wal a'la wal asfal wal yamin was shimal. Demikian pula wadatul yamin, wadatul shimal, wal waro wal amam. Semua ini kan arah. Fauq atas, tahat bawah, a'la atas, asfal bawah, yamin kanan, shimal kanan kiri, datul yamin kanan, datul shimal kiri, wal waro di belakang, wal amam di depan. Pokoknya arah. Tidak harus itu 6 kata. Yang penting menunjukkan makna arah yang 6. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Fawqa. Qad ja'ala rabbuka tahtaki sariyya, tahta. Wa rabbu asfala minkum asfala. Wa taras syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim datal yamin, data al-yamin. Wa idza gharabat taqriduhum data shimal, data. Paham kan? Data. Wa kana wara'ahum malik, wara'a. Wa qaulihim, wa qauli, kemudian beliau katakan dan ucapanku, wa aksihinna, dan kebalikan dari mereka. Apa maksudnya beliau ini? Asartu bihi ilal waro wa tahat wa shimal. Saya isyaratkan maksudnya kepada al waro, tahat dan shimal. Wa qauli, dan perkataanku, wa nahwihin, dan semisal dengan mereka. Asartu bihi, saya isyaratkan dengannya, ila annal jihad wa in kana sittan, bahwasanya arah itu walaupun dia cuma 6, lakin alfaduha katsira. Tetapi lafaznya kan banyak. Jadi memang 6 arahnya, tapi lafaz yang dipakai untuk arah itu banyak. Jadi jangan pernah bilang bahwa arah yang 6 berarti 6 kata dipakai. Bukan. Arahnya memang 6, tapi lafaz yang digunakan itu banyak.
Iya. Kemudian beliau katakan lagi, wayul haku bi asmail jihad, dan ikut dengan asmaul jihad ma asbahaha, apa yang mirip dengannya, min syiddatil ibham, dari sangat samarnya, wal ihtiyaj ila ma yubayyinu makna, dan dia butuh kepada apa yang menjelaskan apa maknanya. Ka indah walada, kan bisa dibutuhkan indah di sisimu. Kan indah itu mubaham juga di sisi. Di sisi mana? Di sisi siapa? Mubaham nggak? Mubaham kan? Sama dengan kata yang tadi. Hin. Suatu waktu. Hin. Maksudnya kan sama-sama mubaham. Tidak ditahu. Butuh kepada yang menjelaskan maknanya. Indah Zaid, indah Rajul, ladah. Ya kan? Ladaik. Lada Zaid, lada Bakr. Paham ya? Butuh sesuatu yang menjelaskan apa? Maknanya. Itu yang pertama. Yang masuk dalam jenis isim mubham. Asan yang kedua, asma'u maqadir al-masahat. Isim-isim maqadir tapi terkait dengan masahat. Karena maqadir itu ada 3. Kalau di pembahasan tamyiz. Iya kan? Dalam pembahasan tamyiz, maqadir ada berapa? 3. Ada wazn, ada kail, dan ada masaha. Yang diinginkan di sini yang bisa adalah maqadir al-masaha, yang panjang meteran, kilometer. Iya, kal farsah wal mil wal barid, seperti farsah, mil, barid. Ada keterangan di bawah. Kalau antum mau tahu itu farsah berapa? Al farsah, Farisi mu'arrab, Farisi mu'arrab. Bukan mu'arrab, Farisi mu'arrab. Dia logo, asalnya logo Persia, tapi diarabkan. Maksudnya diserap ke dalam bahasa Arab. Wahuwa salah satu amyal. Baik, dia adalah 3 mil. Satu farsa itu 3 mil. Wal mil mila ard. 1 mil dari bumi itu qadru maddal basar. Aduh, sekadar sejauh mata memandang. Bahaya juga kalau begini. Tapi lalu bilang, ya, huwa arba'atu alaf diro, wakila ghairi dzalik. Jadi mil itu sendiri diperselisihkan. Ada mengatakan sekitar 4.000 hasta. 4.000 hasta itu 1 mil. Anda bisa pahami. Dan ada juga mengatakan selain itu. Ada juga mengatakan selain itu. Wa amal barid, adapun barid, wa huwa arba'atu farasih. 4 farsak. Tadi sudah 1 farsak sudah. Waslu al-barid huwa ar-rasul. Asal daripada al-barid adalah ar-rasul. Maksudnya wa minhu qaulu ba'd al-arab, perkataan sebagian orang Arab, ya, al-hima baridul maut. Maksudnya al-hima baridul maut. Apa maksudnya barid di sini? Bukan al-hima, al-humma. Apa nafas? Al-humma, penyakit panas, sakit panas, baridul maut. Apa arti barid di sini? Makna dasarnya. Makna dasar tadi barid apa? Belum bilang. Rasul. Berarti penyakit panas adalah utusannya kematian. Apa maknanya barid? Itu asal maknanya. Kemudian digunakan barid menjadi makna apa tadi? Digunakan untuk jarak. Berapa tadi jaraknya? 4 farsah. Sementara 1 farsah tadi berapa? 3. Berapa mil? 3 mil. Berarti 4 kali 3. 12 mil. Jelas ya? Itu maknanya. Ya, wal barid wal mil farsah. Mil tadi sudah juga. Asal itu yang ketiga. Yang bisa menjadi maf'ul fi dari yang mubham dari isim makan adalah makana masugon min masdari amilihi. Apa yang dibentuk dari masdar amilnya. Kekulika jalastu majlisa Zaidin. Hati-hati itu irobnya majlisa. Bagi orang yang samar yang mengatakan dorob adalah maf'ul fi, berarti ini adalah masdar mimi. Masdar mim. Tahu masdar mimi? Yaitu masdar yang tambahkan huruf apa? Mim. Akhirnya dia akan irob dengan apa? Maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Ternyata di sini bisa dia menjadi apa?
maf'ul bih karena dia adalah isim makan, pecahan dari amilnya. Karena jalasa dipecahkan menjadi majlis. Jadi majlis mansub sebagai maf'ul bih. Fal majlis mustaqun minal julus. Majlis diambil dari kata julus. Alladhi huwa masdarun li amili, yang mana dia adalah masdar untuk amilnya. Wa huwa jalastu. Itu jalastu. Qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i. Di dalam i'rab Quran saya lihat maq'ida di i'rab maf'ul mutlak. Di i'rab Quran. Di i'rab Quran jadi maq'ida, dia katakan di sini maq'ida, i'rabnya maq'ida maf'ul mutlak. Mansuban. Iya, maf'ul mutlak yang mansub. Tapi di sini Ibnu Hisham i'rab dengan apa? Itu cocok. Itu i'rab sebagai pemula yang belum mengetahui bahwa isim makan bisa juga menjadi maf'ulun fi. Antum bisa pahami ini? Alhamdulillah. Jadi kalau antum dapat i'rab, iya. Seperti itu. Walau qulta dhahabtu majlis Zaid. Bisa enggak ini? Dhahabtu majlis Zaid. Atau jalastu madhhab Amrin. Lam yasih. Tidak bisa. Likhtilafi masdari ismil makan wa masdari amilihi. Karena beda masdar isim makan dan masdar apa? Amilnya. Jelas? Dah, alhamdulillah selesai. Wal maf'ul ma'. Sekarang maf'ul ma'. Yang sulit di sini itu ya, kan ada yang baru tadi. Dua perkara. Yaitu yang maqadir, al-masahat sama apa? Maka nama sugon min masdari amili. Berikutnya maf'ul ma'. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal maf'ul ma' huwa ismun fadlatun ba'da wawin uridu biha tansis 'alal ma'iyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fi hurufuhu wa ma'na kasirtu wan nila wa ana sa'irun wan nila. Pendek sekali Masya Allah ternyata pembahasannya. Maf'ul ma' dia adalah isim fadlah, artinya bukan umdah, bukan pokok kalimat. Ba'da wawin, ciri-cirinya setelah waw. Urida biha, yang diinginkan dengan waw ini adalah at-tansis, pemastian ala ma'iyah, pemastian di atas makna bersama. Maksudnya gini, waw yang pasti makna bersama. Karena kalau ada ihtimal, ada kemungkinan dia makna bersama atau tidak, maka itu bisa atau bisa mansub. Jadi sekarang harus tansis. Tansis itu nas, la yahtamil ghairuha, yang tidak mengandung kemungkinan makna lain. Jelas ini? Jelas ya? Itu makna nas. Masbuqatin bi fi'lin, ciri-cirinya dia diawali oleh fi'il, au ma fihi hurufuhu wa makna, atau apa yang padanya terdapat hurufnya fi'il dan maknanya fi'il. Maksudnya tidak harus diawal oleh fi'il. Boleh diawal oleh isim yang beramal amalan fi'il. Lihat. Sirtu wan nila. Coba perhatikan itu contoh. Sirtu wan nila. Dia diawal oleh waw. Setelah waw. Nila. Setelah waw. Makna waw ini apa? Pasti bersama di sini. Karena saya berjalan bersama Nil. Tidak mungkin di sini dan Nil. Iya kan? Karena kalau antum berjalan bersama Nil, wah, kapan sampainya? Karena sama-sama jalan. Dipahamkan? Iya. Sirtu wan nila, maknanya pasti bersama. Diawal oleh fi'il, sirtu. Contoh kedua, ana sa'irun wan nila. Perhatikan sa'irun. Fi'il itu? Bukan. Tapi di sini apa? Isim, ada padanya huruf fi'il dan maknanya apa? Fi'il. Karena ana sa'irun sama dengan asiru. Wanila. Ada hurufnya fi'il dan ada maknanya apa? Fi'il. Mudah, syarat. Belum, karena ini mudah sekali, belum langsung bilang saja. Kharaja bi dzikril isim. Keluar dengan penyebutan isim yang namanya dia itu harus isim. Berarti keluar adalah al-fi'ilul mansub ba'dal wawi fi qaulika. Fi'il mansub setelah waw juga dalam ucapan antum. La ta'kuli samaka wa tashrabal labana. Waw di sini juga waw ma'iyah. Fi'ilnya dinasab dengan an mudmaratan. Fi'ilnya dinasab dengan an yang disembunyikan. Tashrabah. Dia bukan maf'ul ma'ah. Kenapa? Walaupun setelah waw, kan dia bukan isim. Fa innahu ala ma'nal jami'. Sungguhnya dia di atas makna bersama.
Ai la taf'al hadza ma'a fi'lika hadza. Itu jangan kamu lakukan ini bersama dengan kamu melakukan ini. Wala sama maf'ulan ma', tapi dia tidak dinamakan maf'ul ma'. Kenapa? Likaunihi laisa isman, karena dia bukan isim. Wal jumlatul haliyah fina. Selesai ya? Kan dia bukan isim. Terus wal jumlatul haliyah, keluar juga yang terletak setelah waw tapi sebagai jumlah apa? Haliyah. Fina pada contoh ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Datang Zaid dalam keadaan matahari terbit. Datang Zaid dalam keadaan matahari terbit. Ini juga keluar. Kenapa? Belum bilang. Fa innahu wa in kana al-ma'na ala qaulika. Sesungguhnya walaupun maknanya di atas ucapan kamu, ja'a Zaidun ma'a tulu'is syams, bisa kan? Datang Zaid bersamaan dengan terbitnya matahari, illa anna dzalika laisa bismin. Yang masalahnya ini bukan isim. Maksudnya bukan isim mufrad khobarnya. Iya kan? Walakinahu jumlah. Tetapi dia di sini adalah apa? Jumlah. Yang diinginkan tadi itu isim, itu katanya isim sorry, bukan jumlah. Bukan apa? Jumlah. Beda kalau hal. Hal kan bisa isim sorry, bisa juga berupa apa? Jumlah. Sebagaimana telah lewat bersama kita. Wa bidzikril fadlah. Dan penyebutan dia adalah fadlah, yaitu ma ba'dal wawi finah. Apa yang setelah waw pada contoh istaraka Zaidun wa Amrun. Zaid berserikat dengan Amr. Bisa nggak dihilangkan Amrnya ini? Nggak bisa. Kenapa? Ya namanya berserikat itu harus ada dua orang, iya kan? Nggak bisa. Fa'inah umda. Sungguh sini umda. Kenapa? Li'annal fi'ila la yastagni anhu. Karena fi'il di sini butuh kepadanya. La yastagni itu kaidahnya istagna. Istagna itu aneh juga. Dia kalau ada penafiannya maknanya penetapan. Kalau ada penetapan maknanya penafian. Jadi kalau kalimatnya gini, istagna Zaid, maknanya Zaid tidak butuh. Nah, istagna Zaid anil mal, artinya apa? Zaid tidak butuh dari harta. Tapi kalau kalimatnya begini, la yastagni Zaid anil mal, apa artinya? Zaid butuh kepada harta. Hati-hati ini kalimat. Dan dia kalau tidak ada penafian, maknanya penafian. Kalau ada penafian, maknanya malah penetapan. Makanya saya terjemahkan tadi, lihat. Li'annal fi'la la yastagni anhu. Apa artinya? Karena fi'il butuh kepadanya. Jelas ini? Jangan sampai antum terjemahkan, karena fi'il tidak butuh kepadanya. Wah, karena fi'il tidak butuh, berarti bisa hilang dong. Karena tidak butuh. Dipahami ini? Perhatikan terjemahannya. Itu kata istagna. La yuqal istaraka Zaid. Tidak dikatakan Zaid berserikat. Li'anal istiraka, karena berserikat itu la yata'atta illa bainatnain. Tidak akan mungkin terjadi kecuali antara dua orang. Wa bidzikril waw. Dan dengan penyebutan waw. Kan tadi kan harus setelah waw yang bermakna bersama. Apa yang keluar? Ma ba'da ma'a. Apa yang terletak setelah ma'a. Walaupun maknanya bersama, tapi kan bukan apa? Wow. Fina pada contoh, ja'ani Zaidun ma'amr. Ja'ani Zaidun ma'a amrin. Apa antum i'rab amrin maf'ul ma'a? Bukan. Karena ini setelah ma'a, bukan setelah wow. Wa ma ba'dal ba. Demikian pula kalau dia terletak setelah ba, karena ba itu kadang bermakna musahabah. Ba juga itu kadang bermakna bersama. Juga sama. Iya, lihat. Finah pada contoh. Bi itu kadaro bi asasiha. Saya jual kepada kamu rumah ini dengan pondasinya. Maksudnya, apa? Dengan peralatannya. Apa? Bi asasiha. Dengan perabotnya. Bukan asas. Asas pakai sa. Bi asasiha, dengan perabotnya. Sekarang, ini kan bi di sini maknanya apa? Ma. Tapi apakah asas maf'ul ma? Bukan. Kenapa? Tidak ada waw. Jelas kan? Wa bi dzikri iradat tansis, dan dengan penyebutan diinginkan dengan dia tansis alal ma'iyah. Maknanya pasti di atas ma'iyah, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Nah, keluar contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Ini kan bisa bermakna ma'a, bisa bermakna apa?
Bisa bermana apa di sini? Dan. Kan bisa dikatakan ja'a Zaid wa Amr. Datang Zaid dan Amr. Bisa, walaupun bisa juga datang Zaid bersama Amr. Makanya yang pertama tadi itu wajib dinasab. Kalau ini boleh nasab, boleh juga atau. Sudah anak kasih antum di dulu. Anak bahasakan di Miftah. Kalau sebelum waw dan setelah waw sama-sama bisa bersyirikat, maka boleh nasab, boleh atau. Kalau setelah waw dan sebelum waw tidak bisa berserikat dalam pekerjaan sebelumnya, maka wajib apa? Nasab. Itu anak isyaratkan dari awal supaya tidak samar. Wa qawli masbuqah ila akhiri. Perkataanku diawali sampai akhirnya. Bayanun li syartil maf'ul ma'ah. Itu sebenarnya kata masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufu sampai akhir. Itu untuk menjelaskan syarat kata yang menjadi maf'ul ma'ah. Wa huwa annahu la budda ayyakuna masbuqan bi fi'lin aw bima fihi ma'nal fi'il wa hurufi. Dan dia bahasanya harus diawali oleh fi'il atau apa yang berada padanya makna fi'il dan hurufnya. Fal awal ka qaulika, maka yang pertama seperti ucapan antum sirtu wan nila. Maksudnya yang pertama di sini diawali oleh fi'il. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Dipahami ini? Diawali oleh apa ini? Fi'il. Wasani yang kedua yaitu diawali oleh apa yang ada padanya makna fi'il dan hurufnya, ya, kaqaulika seperti ucapan antum ana sairun wan nila. Lihat, wala yajuzun nasbu fi nahwi qaulihim, tidak boleh dinasab pada contoh ucapan antum kullu rajulin wa dhai'atuhu. Kenapa kira-kira ini? Siapa yang bisa jawab? Wa dhai'atahu. Padahal kan ini kan ada wau. Boleh nggak dibaca wa dhai'atahu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa kira-kira jawabannya? Kenapa tidak boleh? Tidak ada fi'il, terus tidak ada isim yang beramal-amalan fi'il. Jelas ini? Karena kullu tidak beramal. Rajulin juga tidak beramal. Makanya dibaca wa dhai'atuhu. Hati-hati itu. Khilafan listoimari, berbeda dengan astoimari yang mengatakan boleh. Yang mengatakan apa? Boleh. Li'annaka lam tadhkur fi'lan wala ma fihi ma'nal fi'il. Karena kamu tidak sebutkan sebelumnya fi'il atau apa yang ada padanya makna fi'il. Wa kadzalika la yajuz, demikian pula tidak boleh hadalak wa abak bin nasbi. Dia dibaca nasab. Ini untukmu dan bapakmu. Dia baca nasab, abak. Dia bilang maf'ul ma'ah karena dia terletak selabah. Wow. Alasannya kan hada bermakna fi'il. Asirulak. Kami ini. Tapi kan ada nggak hurufnya asiru? Kan tadi syaratnya apa? Harus ada padanya makna fi'il dan apa? Hurufnya. Sekarang hada. Memang betul maknanya asir. Betul kan? Saya isyaratkan ini untukmu dan untuk bapakmu. Ada makna fi'il? Ada. Cuman masalahnya apa? Li'anna ismal isyarah wa in kana fihi ma'nal fi'il wa huwa asyir. Karena isim isyarah walaupun padanya terdapat makna fi'il yaitu asyir, lakinnahu laisa fihi hurufu. Akan tetapi masalahnya tidak ada padanya apa? Tidak ada padanya apa? Hurufnya. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Cukup dulu. Tinggal masalah sedikit itu sebenarnya sudah selesai. Tinggal masalah yang memang Anda juga singgung di mana? Di buku dasar. Kapan wajib dinasab dan kapan boleh ataf sebelumnya. Kapan wajib dinasab dan kapan boleh ataf sebelumnya. Ini catatan tambahan namanya. Ada pembahasan maf'ul ma' sudah aman. Selesai. Insyaallah kita ambil besok dan kita masuk di pembahasan berikutnya. Hal.